Oke, halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andreas Felix. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia, program studi akuntansi. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi terkait cost volume profit, atau kita bisa sebut dengan CPV, dan bagaimana cara kita menentukan titik impas atau break even point. Untuk itu, mohon disimak ya. Cost volume profit adalah menurut Mulyadi, teknik atau alat untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Menurut Garrison, definisi dari cost volume profit adalah salah satu dari beberapa alat yang sangat berguna bagi manajer dalam memberikan perintah. Dari penjelasan pengertian dari cost volume profit tersebut, kita dapat menarik kesimpulan nih, tujuan dari analisis CPV ini itu sebenarnya apa sih? Tujuan dari adanya analisis ini ternyata adalah yang pertama, untuk analisis CPV ini digunakan oleh para manajer untuk pengambilan keputusan dan perencanaan. Lalu analisis CPV ini implementasinya pengelompokan biaya untuk keperluan perencanaan. Setelah kita tahu pengertian dan tujuan dari CPV, ternyata dalam cost volume profit ini tuh ada komponen-komponen yang membangun analisis CPV. Untuk komponen-komponennya melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan lebih rinci dalam panduan ini. Komponen utama analisis CPV adalah yang pertama adalah rasio CM dan rasio biaya variabel. Lalu ada break even point dalam satuan atau dolar. Yang ketiga ada margin keamanan. Yang keempat ada perubahan laba bersih. Lalu yang terakhir ada tingkat leverage operasi. Setelah kita tahu nih mengenai cost volume profit, sekarang kita masuk nih bagaimana cara menentukan titik impas atau break even point. Break even point adalah, atau bisa kita sebut dengan titik impas adalah tingkat produksi di mana pendapatan total untuk suatu produk sama dengan total biaya. BEP ditentukan berdasarkan pembagian total biaya yang tetap yang terkait dengan produksi dari pendapatan per unit individu dikurangi biaya variabel per unit. Tujuan analisis titik impas adalah untuk mengetahui nih tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah break even dalam perusahaan tersebut. Nah, gimana nih cara menentukan break even point atau kita bisa sebut dengan titik impas? Untuk menentukan break even point atau titik impas ini ada 3 metodenya nih guys. Untuk metode pertama disebut dengan metode persamaan. Metode persamaan atau bisa disebut dengan equation method adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Persamaannya sebagai berikut, yaitu penghasilan total sama dengan biaya total. Lalu penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Persamaannya dapat diuraikan dalam rumus PX sama dengan A plus BX. Untuk P-nya di sini itu adalah harga jual per unit produk. Lalu untuk X-nya adalah unit produk yang dijual, yang diproduksi. Untuk A-nya adalah total biaya tetap. Dan yang terakhir untuk B-nya adalah biaya variabel setiap unit produk. Untuk ketentuan rumusnya ada di sebelah bawah layar. Selanjutnya ada metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusinya. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Sedangkan rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Lalu yang ketiga adalah metode
uh, grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal, dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri, garis impas, menunjukkan sisi kerugian. Sebaliknya, sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Nah, untuk kita bisa menghitung break-even point, di sini ada salah satu contoh soal yang bisa kita bahas sama-sama nih. Adalah PT Laksamana Raja di Laut memiliki data biaya dan rencana produksi seperti berikut ini. Yang pertama, biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta, yaitu terdiri dari biaya gaji pegawai plus pemilik sama dengan 75 juta. Lalu ada biaya penyusutan mobil Kijang sebesar 1,5 juta. Lalu biaya asuransi kesehatan sebesar 15 juta, biaya sewa gedung kantor sebesar 18.500.000, biaya sewa pabrik sebesar 30 juta. Biaya yang kedua ada biaya variabel per unit sebesar 75.000, yaitu terdiri dari yang pertama biaya bahan bakunya sebesar 35.000, lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 25.000, biaya lain-lainnya sebesar 15.000. Selanjutnya ada harga jual per unit sebesar 95.000 dan kapasitas produksi penuh. Kapasitas produksi penuhnya itu adalah 15.000 unit. Nah, untuk pembahasannya adalah BEP sama dalam kurung rupiah sama dengan kita masukin nih, untuk A-nya ini kan ada biaya tetap sebesar 140 juta. Jadi kita masukin 140 jutanya, lalu dibagi, karena rumusnya adalah 1 dikurang BX dibagi PX, berarti kita masukin 1 dikurang BX-nya adalah biaya variabel per unit dikali kapasitas produksi. Berarti 75.000 dikali dengan 15.000. 15.000 diambil dari kapasitas unit produksinya. Selanjutnya di bawahnya untuk PX-nya adalah harga jual per unit dikali kapasitas produksi. Untuk harga jual per unitnya itu tadi kita bisa ketahui adalah 95.000, lalu untuk kapasitas produksinya kita buat angkanya 15.000. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan yang hasilnya adalah 140 juta dibagi 1 dikurang 0,79, sehingga hasilnya 140 juta dibagi 0,21 sama dengan 665.000. Selanjutnya, untuk BEP per unitnya adalah 140 juta dibagi 95.000 dikurang 75.000. Nah, sama dengan 140 juta dibagi dengan 20.000. Jadi untuk BEP per unitnya adalah 7.000 unit. Nah, untuk hal ini, kita dapat tarik kesimpulan bahwa PT Laksamana Raja di Laut harus memproduksi produknya di atas 7.000 unit agar dapat menghasilkan BEP. Karena kalau misalnya menghasilkannya memproduksinya hanya di bawah 7.000 unit, akan mengalami kerugian seperti itu. Oke, berikut adalah penjelasan dari saya mengenai cost volume profit dan juga bagaimana menentukan titik impas atau break even point. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.